Amerika dan Tiongkok memang fasad atau tampak muka rumah mereka didesain terlihat keren, mewah, anggun, mengagumkan, kelilingi satpam dengan senjata lengkap, dengan segala macam fasilitas yang ada. Kita dibuat kagum dengan fasad dan eksterior Tiongkok dan Amerika tersebut. Halaman depan rumah kedua negara tersebut keren, namun di dalamnya atap jebol, saluran air mampet, pengap, dan banyak keburukan lainnya yang tidak diketahui ada di sana. Banyak yang berpikir kemewahan ada di dalamnya. Itu bohong. Di dalamnya ada HAM di Tiongkok, ada ketidakbebasan berpendapat, ada pembatasan gerak manusia, dan banyak hal negatif lainnya di Tiongkok. Demikian juga di Amerika, terlalu bebas hingga menjadi negara kapitalis, liberalis, yang hanya 10% manusia saja yang menikmati nikmatnya Amerika. Sisanya menderita lebih parah dari mereka yang tinggal di negara dunia ketiga. Kita akan bahas bubble-nya Amerika yang setiap saat meledak. Kita bahas agar kita mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya untuk membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 adalah sekarang masanya. Kita akan membahas 7 hal yang membuktikan bahwa Amerika hidup di dalam bubble yang siap meletus dan dibungkus dengan American movie, yang dibungkus dengan American song, dan dibungkus dengan American politician yang mengatakan bahwa Amerika adalah the greatest country in the world. Sekali lagi, kita fokuskan perkataan bubble yang dibungkus. Namun kenyataannya ada 7 masalah serius yang terjadi di Amerika sejak dulu dan sudah mendekati puncaknya untuk meledak. Siapa yang setuju bahwa sesungguhnya Indonesia bisa lebih besar dari Tiongkok dan lebih powerful dari Amerika? Siapa yang ketika pertanyaan ini diajukan menyalahkan bahwa Indonesia tidak akan mampu karena pemerintahnya korup dan masyarakatnya apatis, masyarakatnya tidak punya kemampuan, juga mengatakan Indonesia tidak akan bisa maju dengan memberikan banyak alasan lainnya. Anda yang mengatakan hal tersebut dinamakan kaum penuduh, blamer. Bagi para blamer, ahli penuduh dan ahli penghakiman, silahkan Anda melakukan apa yang menjadi keterampilan Anda, bahkan beberapa pakai ayat untuk menuduhnya. Tapi bagi New Mind, tetap tidak akan terpengaruh demi membuat semua orang memahami arti bernegara yang benar dan menyadari kekuatan Indonesia sesungguhnya berada di atas Tiongkok dan berada di atas Amerika. Kita tahu bahwa sampai pejabatnya saat ini pun terbelenggu langkahnya karena begitu terkagum-kagum dengan Tiongkok dan dengan Amerika, hingga otak dan tindakan mereka menjadi sangat takut dan manut dengan dua negara tersebut. Yang ditiru adalah perintah dari dua negara tersebut, bukan sistem yang positif yang ditiru untuk Indonesia. Contoh sederhana kita tanya kepada akademisi dan pejabat-pejabat negara saat ini. Mengapa dalam 7 tahun ini berani ngutang senilai 5.000 triliun dalam nilai rupiahnya atau menjadikan hutang akumulasi negara setara 7.000 triliun ke negara lain. Kita berani ngutang ke dolar, tapi tidak berani ngutang ke rupiah. Ngutang ke diri sendiri 7 triliunnya tidak berani. Mengapa? Emangnya apa jaminan hutang dolar tersebut? Proyek di Indonesia, kenapa nggak ngutang ke rupiah jaminannya proyek di Indonesia juga? Ini bosman memang bodoh ya otaknya. Ilmunya cetek kali ya, sehingga sulit memahami hutang dolar senilai 7.000 triliun adalah yang benar, bukan hutang ke rupiah ke negara sendiri yang terbenar. Atau pejabatnya memang ngerti bahwa kita bisa ngutang ke rupiah, bisa ngutang ke diri sendiri, tapi karena ada doktrin di kepalanya, ada benefit apalah gitu untuk dirinya, atau ada pemahaman yang dipropagandakan sudah masuk ke kepalanya hingga hutang dolar tidak bisa ditawar lagi. Hutang dolar adalah wajib. Sehubungan dengan itu, setelah kita sering menceritakan ancaman dari pinjaman hutang proyek dari Tiongkok, kita akan mendiskusikan tentang Amerika sekarang. Amerika dan Tiongkok memang fasad atau tampak muka rumah mereka didesain terlihat keren, mewah, anggun, mengagumkan, kelilingi satpam dengan senjata lengkap, dengan segala macam fasilitas yang ada. Kita dibuat kagum dengan fasad dan eksterior Tiongkok dan Amerika tersebut. Halaman depan rumah kedua negara tersebut keren, namun di dalamnya atap jebol, saluran air mampet, pengap, dan banyak keburukan lainnya yang tidak diketahui ada di sana. Banyak yang berpikir kemewahan ada di dalamnya.
itu bohong. Di dalamnya ada HAM di Tiongkok, ada ketidakbebasan berpendapat, ada pembatasan gerak manusia, dan banyak hal negatif lainnya di Tiongkok. Demikian juga di Amerika, terlalu bebas hingga menjadi negara kapitalis, liberalis, yang hanya 10% manusia saja yang menikmati nikmatnya Amerika. Sisanya menderita lebih parah dari mereka yang tinggal di negara dunia ketiga. Kita akan bahas bubble-nya Amerika yang setiap saat meledak. Kita bahas agar kita mendapatkan pemahaman bahwa sesungguhnya untuk membuat Indonesia menjadi negara nomor 1 adalah sekarang masanya. Kita akan membahas 7 hal yang membuktikan bahwa Amerika hidup di dalam bubble yang siap meletus dan dibungkus dengan American movie, yang dibungkus dengan American song, dan dibungkus dengan American politician yang mengatakan bahwa Amerika adalah the greatest country in the world. Sekali lagi, kita fokuskan perkataan bubble yang dibungkus. Namun kenyataannya ada 7 masalah serius yang terjadi di Amerika sejak dulu dan sudah mendekati puncaknya untuk meledak saat-saat ini. Untuk itulah video ke depan kita akan membahas 7 alasan yang membuktikan bahwa Amerika bukan the greatest country in the world. Siapa yang mengatakan Amerika negara terbesar di dunia? Yang mengatakan adalah diri mereka sendiri, klaim mereka sendiri, sistem mereka sendiri dengan dibungkus oleh film Hollywood utamanya. Film seperti Top Gun, Transformer, American Sniper, Pearl Harbor, Independence Day, semacam itu mengagungkan kekuatan militer Amerika dan mensahkan kekerasan Amerika. Film Hollywood juga membingkai cara dunia melihat bangsa lain. Film Hollywood didesain untuk manusia memotret bangsa lain sesuai maunya Amerika. Karakter Rusia misalnya dikatakan sebagai orang yang bengis dan dingin. Orang dari Afrika sebagai orang yang kotor, korup, dan miskin. Orang dari Amerika Latin sebagai kriminal narkoba. Orang dari India sebagai orang yang licik dan bodoh. Orang Timur Tengah sebagai teroris. Dan jutaan bahkan miliaran manusia di dunia menjadi percaya informasi Hollywood ini. Pesannya di belakang itu semua jelas. Amerika adalah bangsa yang terbaik. Sangat rasis sebenarnya Hollywood itu. Karena memang di belakangnya negara Amerika, khususnya industrial military kompleknya Amerika yang membayar Hollywood billion dollar per tahunnya untuk mengagungkan militer Amerika dan membuat citra tentara Amerika manusia pilihan terbaik, seorang pahlawan. Padahal di balik kepahlawanan yang diglorifikasi Hollywood tersebut, tentara Amerika meledakkan bom atas manusia yang tak berdosa di banyak negara. Demikian juga sisi musik, lagu-lagu mengagungkan Amerika disebar ke seluruh dunia, mencitrakan Amerika negara terbaik, negara orang pemberani, negara bebas, dan semuanya bisa terjadi di Amerika. Semua itu berciri ada bendera Amerika melambai perlahan di video-video mereka. Tetapi kenyataannya, Amerika di dalam negerinya banyak kegagalan parah di banyak masalah keseharian. Untuk itu sekali lagi, kita akan mengurai 7 hal yang membuktikan Amerika bukan negara terbesar di dunia. Untuk apa serial ini dibuat? Karena inilah masa peluang Indonesia mengambil alih demi kesejahteraan masyarakat Indonesia juga dunia. Wah, ini ora. Minggu lalu adalah minggu yang penuh ketegangan di banyak negara. Gazprom Rusia melakukan pembatasan gas yang menyebabkan harga gas dunia naik hingga 40%. Penerbangan di Jerman mengcancel lebih dari 1.500 penerbangan yang membuat bandara Jerman kacau. Kemudian, Nancy Pelosi, ketua DPR Amerika akan mendarat di Taiwan. Dan hal ini diancam oleh Tiongkok bahwa pesawatnya Nancy Pelosi akan ditembak. Kemudian, kekeringan parah di Eropa. Cuaca panas di Eropa membuat pendaratan pesawat dengan kode Welcome to Hell. Di tengah kekacauan dunia, wacana 3 periode dan perpanjangan jabatan orang nomor 1 di Indonesia terus menggema dari desa ke desa, mulai meningkat ke tingkat kecamatan. 70.000 desa sudah digarap. Selangkah lagi ke kabupaten, lalu ke provinsi, dan kurang dari 1 tahun, wacananya akan menjadi wacana nasional. Sehubungan dengan hal itu, pelajaran bernegara menjadi harus dikebut. Pemahaman bernegara yang seharusnya memakan waktu 9 bulan dikalikan 12 jam per hari, keilmuan dilem hanas demi membekali patriot proklamasi sahabat New Mind lewat YouTube. Para nasionalis sahabat New Mind ini harus juga memiliki ilmu bernegara yang berjumlah 5.000 jam. Video narasi ini semua kita gaspol. Kita kembali melanjutkan video sebelum ini yang mengingatkan ada 7 hal yang membuktikan bahwa Amerika bukan negara terhebat di dunia. Indonesia hanya dengan merubah old mind dan mengganti old guys. Garansi kekuatan Indonesia bisa di atas Amerika. Kita buktikan. Pertama adalah rakyat Amerika, 200 juta populasi atau 63%. Mereka hanya hidup dari paycheck ke paycheck. Artinya, kebutuhan mereka hanya bisa untuk hidup harian. Tanpa kerja, mereka tidak bisa hidup layak dan pekerjaan di Amerika saat ini semakin kurang tempatnya.
Buktinya, lebih dari 2 juta rakyat Amerika hidup gelandangan, hidup di jalan. Lebih parah dari kehidupan di Afrika sekalipun. Kemudian rendahnya gaji di Amerika dibandingkan dengan biaya hidup. UMR Amerika dalam 1 bulan hanya untuk bisa hidup 2 minggu di Amerika. UMR Indonesia bisa untuk hidup 1 bulan. Memang angkanya besar di Amerika, $7 per jam. Namun mereka kerja 40 jam seminggu, 160 jam sebulan. Pendapatannya hanya untuk setengah biaya hidup yang wajar di Amerika. Kita akan menceritakan yang alasan selanjutnya, yang nomor 3, yang bisa mengatakan saat ini Amerika bukan negara terhebat di dunia. Namun, kita mundur sedikit agar pemahamannya masuk. Di beberapa video yang lalu, Bos menginformasikan bahwa Amerika ketika melepas emas dari jaminan dolar, maka Amerika mendadak menjadi negara kaya, sangat kaya, karena semua proyek dibangun di Amerika ada uangnya. Hal itu terjadi sejak Agustus 1971. The Years of 1971. Ini akan ada video khusus mendetailkannya. Secara sekilas kita jelaskan di sini. Sebelum era 1971, setiap kenaikan top of pyramid 5% pendapatannya, middle pyramid naik 4%, bottom of pyramid naik 3%. Itu adalah rata-rata kenaikan dalam setahun. Namun setelah tahun 1971, di Amerika, top of pyramid naik 20%. Middle of pyramid naik 4%, bottom of pyramid naik hanya 1%. Jadi bottom of pyramid sampai kapanpun akan selalu miskin karena pendapatan mereka di bawah kenaikan inflasi. Dan itu terus membesar jarak antara top of pyramid atau top 3% population dengan middle population yang 17% dan yang 80% kelaparan di bawah. Di Amerika bahkan top 1% itu memiliki 90% American wealth. Top 1% Amerika itu adalah globalis cabal, para oligar, dan politician. Globalis cabal adalah oligar level dunia, seperti Big Pharma, perusahaan obat-obatan, perusahaan pangan, perusahaan energi, perusahaan digital informasi, dan lain sebagainya. Yang mereka bisa menyetir banyak negara, banyak pemerintahan dunia dengan tentaranya negara Amerika. Mengapa Amerika menjadi negara kaya sejak tahun 1971? Karena negara lain harus menggunakan dolar Amerika sebagai devisa negaranya. Harus menggunakan dolar sebagai alat transaksinya yang terpercaya. Dan satu-satunya dolar itu. Juga dolar itu pertama dicetak di Amerika untuk proyek di Amerika. Yang menerima adalah para globalis cabal. Yang kemudian uang tadi keluar dari Amerika dipinjamkan negara lain di seluruh dunia. Instrumennya World Bank dan IMF. Negara yang berutang tujuannya cuma satu, supaya mereka terjerat hutang selamanya dan menjadi taat, taklid, dan takluk dengan Amerika. Kita ke alasan berikutnya, mengapa Amerika bukan negara terhebat? Karena rakyat Amerika 80% memiliki hutang pribadi yang sangat besar. Mereka adalah rakyat yang menggunakan uang yang belum mereka miliki dengan kredit card instrumennya. Kepemilikan kredit card dan juga housing mortgage atau pinjaman rumah semua dipermudah. Juga biaya sekolah yang tinggi dijebak dengan kemudahan. Student loan, pinjaman untuk biaya sekolah yang semuanya membuat rakyat Amerika sejak kecil, sejak muda dijerat hutang. Sekolah adalah doktrin kasar di mana seakan-akan ada doktrin isi kepala semua orang untuk kaya harus sekolah setinggi-tingginya. Untuk sekolah bisa pinjam student loan, nanti dibayar kalau sudah bekerja. Yang sistem ini dibuat untuk membuat rakyat jadi budak uang para globalis cabal. Oke sahabat, untuk mempermudah diskusi, globalis cabal kita singkat menjadi cabalis. Oke, setuju ya? Kita lanjut. Rakyat Amerika dibuat bukan untuk membelanjakan uang yang didapat, tetapi membelanjakan uang yang belum didapat. Hutang pribadi atau personal loan itu adalah penyakit masyarakat yang didukung oleh sistem pemerintahan Amerika yang di belakangnya adalah para cabalis. Saat ini hutang pribadi rakyat Amerika kepada sistem keuangan di Amerika sejumlah 28,5 triliun dolar nilainya. Ini nilai sangat gila. Rakyat dikunci dengan sistem yang sadis ini. Kapan hutang ini bisa terbayar? Tidak akan pernah mungkin. Memang ditrap, memang dijebak rakyatnya untuk selamanya berhutang. Bekerja untuk penghutang. Inilah cara kerja oligar dan cabalis di belakang negara Amerika. Dunia dihutangin agar menjadi budak dolar. Ide ini juga diambil Tiongkok sejak 1989. Printing money. Namun Tiongkok belajar bukan rakyat yang dikasih personal loan, tetapi BUMN-nya dimodali untuk membangun Tiongkok dulu. Baru sejak 2013 dengan BRI atau Belt Road Initiative, uang Tiongkok dan proyek Tiongkok buat bangun negara-negara di luar Tiongkok untuk mengalirkan uang keluar Tiongkok. Namun Tiongkok improvisasi, bukan yuan yang keluar, tapi produk, teknologi, dan SDM-nya Tiongkok.
Jadi sahabat mulai mengerti negara apa yang disebut negara tidak berdaulat. Negara yang tidak berdaulat adalah negara yang menjadi korban sistem hutang, penerima pinjaman dan penerima produk serta proyek negara lain demi pengambilan sisa-sisa recehan dari kotak sampah negara besar setelah mereka berpesta pora. Semoga paham.